Boboiboy Barajo masih episode 1. Oh, udah se-epic ini. Oi, apalah ini, Ci? Oke, Ci, yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Ya, Boboiboy Barajo telah tiba. Nah, coba sampaikan di kolom komentar dulu, Ci. Gimana perasaan kalian setelah menonton Boboiboy Barajo kemarin? Apakah kalian merasa sangat senang karena Boboiboy Barajo sangat epic, atau justru kalian merasa kecewa karena suatu hal? Oke, Ci, jadi di video ini akan ada 3 segmen ya, Ci. Segmen yang pertama berisi tentang pembahasan momen epic. Pada segmen kedua, kita akan bahas anomali di episode ini ya, Ci. Nah, di segmen terakhir atau penutup, aku akan menyampaikan harapanku untuk Monster ke depannya. Tapi sebelum lanjut, aku disclaimer dulu ya, Ci. Mungkin pembahasan di video ini mengandung sedikit unsur spoiler. Oke, Ci, tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke segmen yang pertama. Momen epic yang pertama ada pada opening Boboiboy Barajo. Sebab siapa sangka ternyata opening Boboiboy Barajo beneran seperti aku bahas di video sebelumnya, Ci. Yaitu openingnya seru banget karena diawali dari momen yang menegangkan ketika Papa Solo dan kawan-kawan Boboiboy tiba di planet Barajo. Selain itu, semua detail di Boboiboy Barajo ini mantap banget, Ci. Apalagi ketika Papa Solo berusaha menghindari serangan bara dan salju. Asli, Ci, absolut cinema. Dalam kiraan 3, 2, 1, aktifkan booster kebenaran. Oh iya, Ci, di opening ini kita akhirnya juga tahu ya, Ci, kalau penyebab pesawat kebenaran jatuh bukan serangan batu es yang besar, melainkan serangan silang api dan ais misterius. Tapi sayangnya serangan itu masih menjadi misteri, Ci. Masa belum mau nunjukin dari mana serangan itu berasal. Oke, Ci, momen epic yang berikutnya adalah ketika Monster menunjukkan scene setelah Arc Gentar. Sebab menurutku ini sangat mendukung jalannya peralihan cerita dari Boboiboy Gentar ke Boboiboy Barajo. Selain itu, yang bikin momen ini epic adalah akhirnya kita ditunjukin bentuk power Spera yang kemarin ngamuk gara-gara virus menjadi raksasa. Oke, Ci, momen epic yang berikutnya sebenarnya lebih ke momen sedih sih, yaitu ketika Boboiboy, Gopal, dan Kuali menyusul kawan-kawannya ke planet Barajo. Sebab awalnya mereka ini nggak tahu apa-apa kan, Ci. Tiba-tiba ditunjukin momen pesawat kebenaran berjajaran. Mana habis itu mereka menemukan Papa Solo yang sedang terluka parah, bahkan tertindih puing-puing pesawat kebenaran. Asli sih, Ci, momen ini awalnya menyedihkan banget, bahkan bikin Boboiboy, Gopal, dan Kuali menangis. Tapi ternyata mereka cuma di prank, Ci. Oi, apalah ini, Ci? Sedihnya. Siapa yang meninggal ni? Ke bumi bila? Lepas Zohor ke? Oke, Ci, momen epic yang berikutnya adalah ternyata scene ngobrolin planet Barajo tetap ada. Ya, meskipun cukup sebentar sih, Ci, tapi menurutku ini cukup membantu untuk menjelaskan keunikan dari planet Barajo. Kalau ikut database ni, bahagian berwarna merah mempunyai iklim panas yang melampau, dan bahagian berwarna biru pula mengalami iklim sejuk yang ekstrim. Oke, Ci, momen epic yang berikutnya sebenarnya lebih ke momen kasihan sih, yaitu ketika pesawat kebenaran terkena serangan silang api dan ais misterius. Sebab ya, Ci, di momen ini pesawat kebenaran jadi 3 bagian kan, Ci. Nah, Yaya dan Ying terlempar ke samping. Tapi siapa sangka di momen ini kepala Mimi kepentok puing-puing pesawat lah, Ci. Kasian banget, Mai. Nah, gak cuma itu, ternyata Ying juga terhempas sampai nabrak dinding pesawat. Oke, Ci, momen epic yang berikutnya sebenarnya agak anomali juga sih, Ci, yaitu kemunculan Pak Pato. Soalnya ya, Ci, siapa sangka ternyata Pak Pato imut banget lah, Ci. Oi, apalah ini, Ci? Kamu sesat ya? Macam mana Pak Cik tahu? Mestilah tahu. Pak Pato nampak kamu berpusing-pusing dari tadi. Aduh. Oke, Ci, momen epic yang berikutnya adalah ketika Boboiboy, Gopal, dan Kuali melihat medan perang bara dan salju. Soalnya ya, Ci, penganimasian peperangan bawah bara dan salju itu menurutku absolut cinema. Detailnya itu loh, Ci. Misalnya ketika batu es dan api bertabrakan. Apalagi di sini Boboiboy, Gopal, dan Kuali juga terkena serangan kan, sehingga momen ini menjadi menegangkan.
Oke Ci, momen happy yang berikutnya adalah ketika Boboiboy berpecah menjadi Boboiboy Blaze dan Boboiboy Ice. Soalnya ya Ci, di sini mereka akan berpencar kan? Nah, siapa sangka sebelum mereka berpisah, Boboiboy Blaze dan Ice sempat tos dulu Ci. Habis itu mereka memegang bahu satu sama lain. Walah Ci, aku suka kedamaian ini. Pasti kalian yang tahu langsung pada mau komen aduhai Blaze kan? WKWK. Oi, apalah ini Ci? Jom Gopal, ikut aku ke situ. Baik. Kuali, kita ke sana. Okey. Hati-hati semua. Jumpa lagi. Oke Ci, momen happy yang berikutnya adalah ketika Boboiboy Blaze dan Ice berpisah. Sebab ya Ci, perjalanan mereka itu sangat epic Ci. Ya meskipun cukup bentar sih. Meskipun begitu, menurutku tetap epic sih. Apalagi ketika Boboiboy Ice menuju ke Gua Salju, dia menggunakan seluncuran Ice dan panah Ice-nya. Bahkan Monster juga ngasih POV atau sudut pandang dari Boboiboy Ice Ci. Asli sih, kalau ini dipertahankan sampai aduhai Blaze, bakal epic banget gak sih Ci? Selain itu, momen Boboiboy Blaze menuju Kuwabara juga epic Ci. Sebab ada POV atau sudut pandangnya juga. Tapi kalau menurutku yang paling epic dari momen Boboiboy Blaze adalah ketika dia menggunakan cakram apinya Ci. Walah Ci, absolute cinema. Macam mana kita nak masuk ni? Ada pintu masuk dekat sana. Longkaran cakram api. Oke Ci, momen happy yang berikutnya adalah kemunculan Panglima Gua Salju, yaitu Mas Gardu. Sebab setelah mendengar nama Boboiboy, akhirnya Mas Gardu menunjukkan diri kan Ci. Nah yang bikin epic itu, kok Panglima Yanari gak dimunculin sekalian ya? Asli sih Ci, nanggung banget. Oke Ci, mungkin itu aja momen-momen yang menurutku sangat epic. Jadi, mari kita lanjut ke segmen berikutnya. Oke Ci, anomali yang pertama adalah ketika pesawat kebenaran mendapatkan serangan. Sebab di pesawat kan juga ada Rotaroka kan Ci. Nah, dia kan batu api, tapi bisa-bisanya dia malah bantu niup efek serangan Kuwabara. Kan jadi tambah besar Ci apinya. Oi, apalah ini Ci? Padam api. Oi, kamu ni tak membantu. Lagi besar jadinya. Oke Ci, anomali berikutnya ada pada momen peralihan dari Boboiboy Gentar ke Boboiboy Baraju. Sebab ya Ci, bukannya Rapajo udah rusak ya, terus Ojobot juga luka-luka kan. Tapi kok di episode ini mereka udah kayak baru lagi Ci. Ya meskipun prop yang baru bebas juga gitu sih. Oi, apalah ini Ci? Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Boboiboy cakap ke Ojobot mau menyusul kawan-kawannya ke planet Volcania. Padahal kawan-kawan Boboiboy udah ada di planet Baraju. Dan ya benar aja, Boboiboy pun akhirnya bingung kok bisa mereka udah sampai di planet Baraju. Nah untuk menjawab ini aku punya teori nih Ci. Jadi sepertinya perjalanan ke planet Volcania lebih cepat dari dugaan awal. Apalagi konsep jauh dan dekat di Boboiboy itu penuh anomali kan. Makanya kawan-kawan Boboiboy langsung menuju ke planet Baraju. Nah di momen ini Boboiboy lagi sibuk melawan raksasa kan Ci. Bahkan sampai teleportasi ke berbagai tempat. Mungkin karena itu kawan-kawan Boboiboy tidak bisa menghubungi Boboiboy. Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Boboiboy, Gopal, dan Kuali menemukan Papa Zola sampai menangis. Sebab ternyata Papa Zola cuma ngeprank lah Ci. Oi, apalah ini Ci? Tak sangka. Kapten Bapa dah pergi tinggalkan kita. Kapten Papa. Sedihnya. Siapa yang meninggal ni? Ke bumi bila? Lepas Zohor ke? Kapten Papa. Padahal Boboiboy udah sedih banget. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, gimana ya Ci caranya Papa Zola masuk ke dalam timbunan puing-puing itu? Coba sampaikan di kolom komentar. Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Feng mengingatkan Papa Zola kalau ada objek yang mendekat. Soalnya ya Ci, bisa-bisanya Papa Zola malah cakap kalau itu cuma burung. Oi, apalah ini Ci? Pada akhirnya ketidakseriusan Kapten Papa Zola membawa celaka untuk semuanya. Jadi dari momen ini kita bisa belajar kalau bercanda itu sebenarnya boleh sih Ci, tapi kita harus bisa memilah kapan waktunya serius dan kapan waktunya bercanda. Jadi gitu ya Ci. Kapten, ada beberapa objek sedang menuju ke arah kita.
Alah, burung je tu. Kamu tak pernah tengok burung ke? Ha? Burung apa pula macam tu? Alamak, itu bukan burung. Itu batu. Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika pesawat kebenaran akan jatuh. Sebab bisa-bisanya Rotaroka cakap kalau dia masih belum kawin. Oi, apalah ini Ci? Rotaroka tak kawin lagi. Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Venda Rotaroka menuju Kampung Batu. Sebab ternyata Rotaroka lupa jalan pulang ke kampungnya Ci. Oi, apalah ini Ci? Takkan kau tak tahu jalan balik kampung sendiri? Oh, relax brother, relax. Mana habis itu dia dengan santai mengajak Feng untuk mengikuti jejak dari raksasa batu yang ada di depannya. Padahal itu adalah jejak kakinya sendiri. Oi, apalah ini Ci? Tapak kaki ni. Tapak kaki kita lah. Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Kuali mengajak Boboiboy untuk melihat medan perang. Sebab Papa Zola sebenarnya udah tahu dan menghindari peperangan itu. Akhirnya Papa Zola pun ngasih kata-kata, "Eish, ngawur Ci, anak-anak muda ini. Udah nggak ada masalah, malah cari masalah." Oi, apalah ini Ci? Aduh, budak zaman sekarang ni. Tak ada masalah. Pergi cari masalah. Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Gopal menggunakan kuasanya. Sebab di momen ini Gopal mengubah serangan batu ais menjadi cikodok pisang kan Ci. Nah tapi gak kayak biasanya Gopal pergi begitu aja tanpa mencicipi cikodok pisangnya. Oke Ci, anomali yang berikutnya adalah ketika Papato menunjukkan jalan kepada Feng dan Rotaroka. Sebab di momen ini mereka sempat berbincang kan. Tapi bisa-bisanya Papato malah bilang terima kasih kepada Tapops karena udah menjaga kedamaian. Padahal kan, oi, apalah ini Ci? Kalau Tapops tak ada, agaknya dia dari sini. Oke Ci, mungkin itu aja anomali yang ingin aku bahas di video ini. Jadi mari kita lanjut ke segmen berikutnya. Nah, pada segmen ini aku cuma mau menyampaikan harapanku sih Ci. Aku berharap Monster akan menjadi lebih sukses ke depannya. Sebab dari aku kecil sampai sekarang menurutku animasi Boboiboy terus berkembang menjadi lebih baik Ci. Mulai dari kualitas animasinya, alur ceritanya, hingga pengembangan universe-nya. Jadi makasih ya Ci Monster karena udah bikin animasi Boboiboy sekeren ini. Oke Ci, mungkin itu aja untuk video kali ini. Sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Dan oi, apalah ini Ci?